Mari kita mulai dengan sebuah kesadaran sederhana. Kita semua adalah bagian dari alam semesta. Tubuh kita berasal dari unsur-unsur bumi, napas kita berasal dari udara, darah kita mengalir karena air, dan semangat kita menyala seperti api. Jadi, apapun yang terjadi di dalam diri kita sesungguhnya selaras dengan hukum-hukum semesta yang lebih besar. Kita sering mendengar kata trauma. Trauma adalah luka batin, luka yang tertinggal di dalam jiwa kita setelah pengalaman berat. Luka ini tidak selalu terlihat, tidak selalu bisa kita tunjuk dengan jari, tapi ia hidup di dalam tubuh dan pikiran kita. Trauma bisa membuat kita lebih mudah tersinggung, merasa takut tanpa sebab, atau merasa kosong walaupun hidup tampak baik-baik saja. Namun mari kita perhatikan bagaimana alam bekerja. Ketika hutan terbakar, api menghancurkan pohon-pohon, membuat tanah menghitam. Tetapi lihatlah setelah beberapa waktu, dari tanah yang hitam itu, tunas baru muncul. Rerumputan tumbuh, bunga-bunga kecil kembali bermekaran. Alam punya cara untuk pulih. Begitu juga dengan kita. Luka batin bukanlah akhir, ia adalah bagian dari siklus, pintu menuju pertumbuhan baru. Ada hal penting yang perlu kita pahami. Trauma bukan sekadar peristiwa buruk. Trauma adalah luka batin yang tertinggal setelah peristiwa itu. Misalnya, perang atau kehilangan orang terkasih adalah peristiwa. Tapi trauma adalah bekas luka di dalam jiwa, retakan halus di dalam diri yang memengaruhi cara kita melihat dunia. Peristiwa sudah lewat, tetapi luka tetap bisa hidup di dalam tubuh. Sama seperti tanah yang retak setelah gempa, gempanya sudah berhenti, tapi retakan masih tertinggal. Sering kita dengar bahwa waktu akan menyembuhkan, tetapi kenyataannya, waktu tidak otomatis menyembuhkan apa-apa. Jika luka tidak disentuh, ia tetap tinggal. Sama seperti luka di tanah yang tertutup dedaunan, jika tidak dirawat, tetap ada retakan di dalamnya. Yang menyembuhkan adalah kesadaran kita. Saat kita berani hadir, menatap luka itu, merasakannya tanpa menghakimi, disitulah penyembuhan dimulai. Penyembuhan bukan berarti tidak pernah sakit lagi. Penyembuhan adalah kembali menjadi utuh. Sama seperti bumi yang memiliki musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Keduanya tetap bagian dari bumi. Begitu juga dengan kita. Penyembuhan bukan berarti menghapus masa lalu, melainkan menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari kita dan tetap bisa melangkah ke depan dengan hati yang utuh. Kita bisa belajar dari alam. Air mengalir mencari dataran rendah. Ia tidak melawan bentuk sungai, ia mengikuti, tapi akhirnya sampai ke laut yang luas. Angin berhembus, kadang lembut, kadang kencang, tapi selalu membawa keseimbangan dalam cuaca. Bumi berputar, menghadirkan siang dan malam. Semua bergerak dengan ritmenya. Luka kita pun begitu. Jika kita biarkan, jika kita terima, ia akan mencari jalannya menuju keseimbangan. Saat kamu merasa sesak oleh trauma, cobalah kembali ke alam. Duduk di bawah pohon, hirup udara segar, tatap langit malam, lihat bintang-bintang. Dengarkan suara ombak atau gemericik air. Biarkan tubuhmu diingatkan, kamu bukan sendirian. Kamu bagian dari semesta yang luas. Semesta tidak menuntutmu sembuh cepat, ia hanya mengajarkan untuk hadir dan bergerak sesuai ritme. Mari kita coba sebuah latihan sederhana. Tutup mata sejenak, tarik napas perlahan, lalu hembuskan pelan. Bayangkan dirimu sebagai pohon. Akarmu menembus ke bumi, batangmu berdiri tegak, daunnya menyerap cahaya matahari. Pohon pernah dilanda badai, pernah patah ranting, pernah kehilangan daun, tetapi ia tetap tumbuh, tetap berdiri. Begitulah dirimu. Kamu mungkin terluka, tapi kamu tetap bisa tumbuh, tetap bisa hidup, tetap bisa memberi teduh. Seringkali, yang membuat kita sulit sembuh adalah rasa ingin selalu kuat. Kita takut terlihat lemah, padahal semesta mengajarkan bahwa rentan adalah bagian dari pertumbuhan. Tunas baru yang muncul dari tanah begitu lembut, begitu rapuh, tetapi justru dari situlah kehidupan berlanjut. Rentan bukan kelemahan, melainkan pintu untuk tumbuh. Ada hal lain yang perlu kita sadari. Anak-anak punya kebutuhan dasar agar tumbuh sehat. Mereka butuh cinta tanpa syarat, butuh kesempatan merasakan semua emosi, butuh bermain, butuh lingkungan yang aman. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, mereka tumbuh dengan luka yang terbawa hingga dewasa.
Tetapi lagi-lagi, semesta memberi harapan. Sama seperti tanah yang tandus bisa kembali subur dengan air dan cahaya, jiwa kita pun bisa pulih dengan cinta, penerimaan, dan kehadiran. Kehilangan juga bagian dari hidup. Kita semua pernah kehilangan orang tercinta, kesempatan, impian. Duka itu nyata dan ia perlu dirasakan. Alam pun mengenal kehilangan. Daun gugur di musim kemarau, bunga layu, hujan berhenti turun. Tetapi kita tahu, musim selalu berganti. Kehilangan bukan akhir. Kehilangan adalah ruang kosong yang kelak bisa terisi dengan sesuatu yang baru. Dalam proses penyembuhan, jangan menunggu orang lain meminta maaf. Jangan menunggu dunia memperbaiki semua kesalahan. Semesta mengajarkan bahwa perubahan selalu dimulai dari dalam. Bumi tidak menunggu manusia berhenti menebang pohon untuk menumbuhkan tunas baru. Ia tetap berusaha hidup. Kita pun bisa begitu. Mulailah dengan mengakui luka sendiri, memberi ruang untuk emosi sendiri, dan perlahan belajar melepaskan beban. Spiritualitas dalam arti sederhana adalah keterhubungan. Keterhubungan dengan dirimu, dengan orang lain, dengan alam, dan dengan sesuatu yang lebih besar. Saat kita merasa terhubung, kita tenang. Saat kita merasa terpisah, kita gelisah. Jadi proses penyembuhan juga berarti kembali terhubung dengan tubuh, dengan hati, dengan orang-orang yang kita cintai, dan dengan alam semesta yang mendukung kita. Ingatlah, kamu bukan rusak, kamu hanya terluka. Luka bisa dirawat. Kamu bukan sendirian, karena semesta ada bersamamu. Kamu tidak harus cepat, cukup melangkah setahap demi setahap. Sama seperti bintang yang bersinar di malam gelap, luka yang kau bawa bisa menjadi cahaya untuk perjalananmu. Jadi, bila malam ini kamu merasa berat, tataplah langit. Katakan dalam hati, aku bagian dari semesta, aku tidak sendiri, aku sedang pulih. Kalau narasi ini menyentuh hatimu, tekan tombol like, share, dan subscribe agar terus bisa mendengarkan narasi penuh makna seperti ini. Kita akan bertemu lagi di perjalanan berikutnya.